Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah atas segala limpah dan rahmat dan karunia. Salawat dan salam juga senantiasa sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan keselamatan dan keberkahan. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM 2005 1025 kelas mata kuliah kepailitan. Dosen Arif Rahmat, SHMM. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PKPU dan permohonan kepailitan. 2. Apa yang dimaksud dengan perdamaian dalam PKPU dan apakah para pihak dapat menggugat aksi perdamaian yang telah dihasilkan ke lembaga lainnya seperti BANI atau lembaga lain. Jelaskan apakah terhadap putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh badan di luar hukum Indonesia dapat dilakukan eksekusi putusan. Jelaskan dengan contoh. 4. Apakah harta peninggalan dari pewaris yang mengalami kepailitan dapat dilakukan pembagian harta warisan. Jelaskan upaya hukum yang perlu dilakukan oleh pewaris untuk dapat melakukan pembagian harta waris tersebut. 5. Apa yang dimaksud dengan insolvensi dan homologasi. Jelaskan dengan contoh. 6. Jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi, rumusan masalah, dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Baik, saya akan menjawabkan. Yang pertama, 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PKPU dan permohonan kepailitan. PKPU adalah suatu proses di mana pengadilan melarang kreditur untuk memaksa debitur dalam membayar utangnya pada jangka waktu tertentu. Pada jangka waktu tersebut, debitur dapat mengajukan rencana perdamaian dengan para krediturnya. Pailit atau kepailitan adalah proses seorang debitur yang memiliki kesulitan keuangan guna membayar utangnya, kemudian dinyatakan pailit oleh pihak pengadilan. Di sini pihak pengadilan adalah pengadilan niaga. Jadi debitur peminjam tidak bisa membayar utangnya. Suatu permohonan pailit umumnya diajukan oleh kreditur yang memiliki tunggakan piutang terhadap debitur. Namun pada dasarnya selain diajukan oleh pihak kreditur, debitur yang bersangkutan juga dapat mengajukan permohonan kepailitan atas dirinya sendiri. 2. Apa yang dimaksud dengan perdamaian dalam PKPU dan apakah para pihak dapat menggugat hasil perdamaian yang telah dihasilkan ke lembaga lainnya seperti BANI atau lembaga lain. Jelaskan. Perdamaian dalam PKPU menawarkan cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya sebagai upaya menghindari kepailitan, sehingga perdamaian berlaku secara hukum dan mengikat para pihak. Diperlukan pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga. Suatu sengketa yang telah dibuatkan akta perdamaian dan dikuatkan dengan putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali. Pasalnya akta perdamaian tersebut dipersamakan dengan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. 3. Apakah terhadap putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh badan di luar hukum Indonesia dapat dilakukan eksekusi putusan. Jelaskan dengan contoh. Keberlakuan putusan pengadilan di Indonesia mengenai keberlakuan putusan pengadilan pasal 431 pada pokoknya mengatur putusan pengadilan Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia. Oleh karena itu tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri. Begitu juga sebaliknya, putusan hakim pengadilan asing tidak mengikat dan tidak diakui di Indonesia. Oleh karena itu tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri. Jadi kurator tidak dapat melakukan eksekusi atas harta debitur yang berada di luar wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Namun apabila kreditur mengetahui tentang keberadaan aset debitur di luar negeri dan melakukan kesepakatan pembayaran utang debitur melalui aset debitur yang berada di luar negeri, setelah putusan pailit dijatuhkan, maka kreditur tersebut wajib untuk mengganti apa yang didapat kepada harta pailit. 4. Apakah harta peninggalan dari pewaris yang mengalami kepailitan dapat dilakukan pembagian harta waris. Jelaskan upaya hukum yang perlu dilakukan oleh pewaris untuk dapat melakukan pembagian harta waris tersebut. Dapat dilakukan pembagian harta warisan dan pembagian harta waris sama dengan pembagian harta waris menurut Perdata
merupakan pembagian waris yang didasar pada KUH Perdata. Dalam hukum waris ini ada 4 golongan waris. Jika ahli waris digolongkan 1, tidak ada warisan akan diberikan kepada golongan 2 dan seterusnya. Tetapi dalam keadaan pailit diselesaikan dulu hutang-hutang karena pailit atau ada sengketanya diselesaikan dulu. Setelah selesai, sisa dari yang udah dikeluarkan sengketa atau hutangnya lalu bisa dibagi warisannya sesuai pembagian warisan menurut KUH Perdata yang telah dijelaskan tadi. 5. Apa yang dimaksud dengan insolvensi dan homologasi? Jelaskan dengan contoh. Insolvensi istilah yang kerap dikaitkan dengan istilah pailit. Pasalnya kedua istilah tersebut jika dilihat memang memiliki kemiripan, namun sebenarnya ada perbedaan di antara kedua istilah tersebut. Dan contoh insolvensi seperti debitur gagal untuk dapat membayar hutang-hutang yang dibebankan kepadanya. Debitur memiliki nilai utang yang lebih besar daripada seluruh aset atau kekayaan yang dimilikinya. Homologasi adalah pemberian persetujuan atau konfirmasi dari badan hukum yang memiliki otoritas resmi seperti pengadilan, departemen pemerintah, atau badan akademi profesional atas suatu tindakan di Indonesia. Homologasi yang diatur dalam undang-undang berarti pengesahan hakim atas persetujuan antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan atau pailit. 6. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa A. Kedudukan hukum kurator sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan dan membantu pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim. Pengawasan sesuai dengan undang-undang tersebut. Pengaturan kurator sendiri diatur dalam pasal 69 sampai 78 di mana kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian. Sehubungan dengan ketentuan ini, maka kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaian dan atau kesalahannya telah menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kerugian itu terutama bila harta pailit berkurang nilainya sehingga para kreditur memperoleh nilai pelunasan tagihan kurang dari yang seharusnya diterima dari hasil penjualan harta pailit. Seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan kurator. Ini perlindungan hukum terhadap kurator. Dalam Undang-Undang Kepailitan dijelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada perlindungan hukum khusus kepada kurator, karena jika seorang kurator melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit, maka dapat saja terhadap dirinya dituntut baik secara perdata maupun pidana dan harus bertanggung jawab apabila memang terbukti bersalah di pengadilan. Walau begitu bagi kurator yang jika kurator mendapat ancaman atau tindakan kekerasan di lapangan ataupun karena menjalankan tugasnya di dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit dan adanya laporan atau pengaduan dari pihak lain ke pihak kepolisian, seharusnya kepolisian sendiri wajib melindunginya karena tugas yang dijalankan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Selain itu, jika kurator digugat dengan dasar perbuatan melawan hukum tentang masalah harta debitur pailit dan kemudian ternyata gugatan tersebut dikabulkan sehingga kurator berada pada pihak yang kalah, sesungguhnya tidak ada merugikan oleh karena tuntutan pihak kreditur hanya tentang masalah harta debitur pailit, sehingga akibat dari tuntutan pihak kreditur akan ditutupi atau dibayar dengan harta debitur pailit tersebut dan tidak sampai kepada pertanggungjawaban harta pribadinya. B. Identifikasi masalah. 1. Permasalahan apa yang dihadapi di bidang pembiayaan pembangunan di Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. 2. Mengapa perlu penyusunan
penyusunan RUU LPPI sebagai dasar pemecahan masalah. 3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan yuridis pembentukan RUU LPPI. 4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan dari RUU LPPI dalam rangka menjalankan amanat rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Pemerintah selaku representasi dari negara berkewajiban untuk mewujudkan bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Pada penjelasan umum Undang-Undang Negara Republik Indonesia disebutkan pula bahwa salah satu pokok pikiran dalam pembukaan adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara harfiah, terwujudnya kesejahteraan merujuk pada terciptanya kondisi aman, sentosa dan makmur sesuai dengan ruang identifikasi masalah yang dikemukakan di atas. Penyusunan rancangan undang-undang tentang lembaga pembiayaan pembangunan Indonesia dirumuskan sebagai berikut. 1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi di bidang pembiayaan pembangunan di Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. 2. Merumuskan alasan atau urgensi penyusunan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi terhadap permasalahan yang ada. 3. Merumuskan pertimbangan atau landasan yuridis dari pembentukan. 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan. Sementara itu, keagungan penyusunan naskah adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan. Metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data. Metode yuridis normatif dilakukan melalui dengan cara menelaah terutama data yang berupaya peraturan perundang-undangan ataupun hasil-hasil pengkajian dan referensi lainnya, kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh melalui pengamatan, diskusi, mendengar pendapat atau para ahli. Metode penyusunan yang digunakan pada ini bersifat analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa data yang diperoleh berupa primer mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek pembiayaan pembangunan. Kajian teoritas satu negara kesejahteraan. Sebelum menguraikan apa itu kesejahteraan negara, terlebih dahulu dibahas mengenai konsep kesejahteraan yang seiring diartikan berbeda oleh berbagai pihak, merujuk pada dan pengertian kesejahteraan sedikit mengandung makna sebagai kondisi kesejahteraan. Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi kesejahteraan terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapat terpenuhinya, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya. A. Sebagai pelayanan sosial, dan pelayanan umumnya mencakup 5 bentuk, yakni jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan personal sosial. Sebagai tunjangan sosial khususnya di Indonesia diberikan kepada orang miskin karena sebagai besar penerima adalah orang-orang yang tidak mampu, cacat, pengangguran. Keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan seperti kemiskinan, kemalasan, atau ketergantungan. Istilah yang lebih sering disebut sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan baik oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan
kualitas kehidupan pertama melalui pemberian pelayanan sosial. Pengertian kedua dan tunjangan sosial. Pengertian ketiga, 2. Pembiayaan perlu digunakan dalam penyusunan naskah karena inti dari permasalahan yang akan dipecahkan dalam suatu undang-undang ini adalah mengenai pembiayaan pembangunan yang tidak mencukupi atau jangka panjang yang penuh dengan risiko atau kebutuhan modal untuk membiayai di bidang barang dan jasa merupakan masalah yang paling fundamental dan mendapat perhatian mendalam keuangan. Salah satu penting dalam literatur terkait dengan pembiayaan telah dikemukakan oleh pada tahun 1950-an kedua mengembangkan teori yang dikenal dengan teori pada intinya menyatakan untuk membuat keputusan suatu kebutuhan modal. Pandangan tradisional menyatakan bahwa dapat dibiayai dari sisa hasil usahanya. Kemudian dengan berkembang pasar finansial dan pasar modal memiliki sumber pembiayaan untuk membiayai sumber yang berasal dari dalam dikenal dengan pembiayaan internal, sedangkan sumber pembiayaan yang berasal dari luar dikenal dengan sumber pembiayaan eksternal. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dan kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.